Jadi di modul ini kita bakal bahas apa perbedaannya quantitative easing QE sama quantitative tightening QT. Jadi kita bakal bahas quantitative easing dulu QE. Jadi quantitative easing itu basically kata-kata formal untuk cetak duit. Ketika bank sentral cetak duit itu namanya quantitative easing. Jadi kata-kata halusnya, kata-kata profesional, soalnya kalau kita bilang ya bank sentral cetak duit kan itu kayak kata-kata kasar gitu. Jadi ya para ekonomis-ekonomis, pemerintah itu ganti namanya jadi quantitative easing. Biar kesannya wah keren banget quantitative easing, tapi ternyata belakangnya QE itu basically cetak duit. Jadi sesimpel itu. Itu yang kalian harus tahu, QE itu cetak duit. Sekarang kita bedah kenapa artinya itu cetak duit. Tapi sebelum itu kita bakal bahas tentang US Treasury dengan Federal Reserve. Jadi kita bakal pakai contoh Amerika aja biar gampang. Jadi apa itu US Treasury? US Treasury itu basically pemerintah Amerika yang ngatur pengeluarannya. Jadi misalnya Amerika itu mau bangun jalanan, mau bangun rumah sakit, bangun sekolah, yaitu tanggung jawab US Treasury untuk pengeluaran fiskal. Untuk manage pengeluaran nyata, nah tapi beda dengan Federal Reserve. Apa itu Federal Reserve? Ya udah kita bahas dari modul sebelumnya, itu adalah Federal Reserve itu bank sentral. Jadi penting untuk kita tahu US Treasury itu pemerintah, Federal Reserve itu bank sentral. Jadi dua entitas yang berbeda. Mereka bisa aja kerjasama, tapi punya laporan keuangan yang berbeda. Punya bos berbeda, sekretari berbeda, board of directors yang berbeda. Benar-benar entitas berbeda. Jadi itu penting untuk diketahui sekarang. Nah, sekarang apa itu US Treasuries? US Treasuries itu bahasa Indonesianya surat hutang negara. Jadi itulah ketika pemerintah Amerika itu menerbitkan obligasi. Nah, obligasi ini namanya US Treasuries sesimpel itu. Nah, ada beberapa tipe US Treasuries atau obligasi yang berbeda-beda di Amerika. Jadi, yang pertama itu Treasury Bills. Apa itu Treasury Bills? Treasury Bills adalah surat hutang negara yang jatuh tempo di bawah 52 minggu atau dikenal sebagai T-bills. Untuk singkatnya ada juga Treasury Note. Jadi Treasury Notes ini obligasi pemerintah Amerika yang jatuh tempo 2 sampai 10 tahun. Nah, kalau Treasury Bonds itu obligasi yang jatuh tempo 20 sampai 30 tahun. Jadi agak long term. Sifatnya jangka panjang. Nah, jadi apa itu quantitative easing? Jadi quantitative easing adalah ketika pemerintah Amerika, US Treasury, nih yang di sebelah kiri nih, menerbitkan surat hutang negara. US Treasury bisa aja T-bills, T-notes, atau bonds. Nah, mereka menerbitkan nih, sekarang apa? Sekarang Jerome Powell, Federal Reserve itu beli surat hutang negaranya. Di sebelah kanan ini, Jerome Powell, misalnya 100 juta USD, ya pemerintah Amerika, US Treasury, menerbitkan obligasi, terus si Jerome Powell ini, Federal Reserve ini, mereka cetak duit dari langit untuk beli obligasinya. Jadi kayak literally free money ke pemerintah Amerika. Tapi of course ya technically itu nggak free, soalnya US Treasury itu harus bayar balik duitnya ke Federal Reserve. Terus Federal Reserve bakal ya musnahkan duit itu, tapi itu topik for another module. Soalnya ya US Treasury ini bisa dapetin infinite money. Tapi itu topik for another module untuk saat ini. Kalian cuma harus tahu quantitative easing adalah ketika US Treasury atau pemerintah Amerika menerbitkan obligasi terus bank sentralnya cetak duit untuk beli surat hutang itu. US Treasuries itu jadi sesimpel itu. Itu adalah quantitative easing. Nah, sekarang tiba-tiba ekonomi Amerika Serikat nih, based on this scenario, sekarang ekonomi Amerika Serikat punya 100 juta USD. Lebih dari langit gitu aja, literally out of thin air. Jadi sekarang ekonominya punya plus 100 juta. Sekarang apa ya? Sekarang ya US Treasury, pemerintah Amerika bisa pakai duitnya untuk apa? Untuk bangun sekolah, untuk bangun jalan tol, bisa untuk investasi sana sini. Jadi literally free money out of thin air. Jadi itu adalah quantitative easing. Bisa dibuat untuk bangun jalanan, bangun buildings, skyscrapers untuk perkembangkan ekonomi Amerika Serikat. Nah, basically itu adalah quantitative easing. Nah, apa dampak QE ke aset beresiko seperti Bitcoin? Ya, tentunya itu bakal benefit Bitcoin. Kenapa? Karena sekarang value US dollar itu turun. Karena ya ada lebih banyak dolar di ekonomi, jadi otomatis Bitcoin-nya itu naik. Sama ada beberapa faktor juga, misalnya QE tiba-tiba ada 100 juta USD lebih di ekonomi. Nah, 100 juta dolarnya itu berputar. Misalnya pemerintah Amerika itu mau bangun. Nah, kalau mau bangun tol perlu apa? Ya perlu pegawai-pegawai untuk bangunin tolnya. Nah, sekarang ketika pegawainya itu digaji, ya mereka bakal dapat duit lebih banyak, mereka jadi lebih kaya. Kalau mereka lebih kaya, ya mereka bakal investasi. Investasi lebih kemana? Ke saham, Bitcoin, dan lain sebagainya. Jadi ketika QE ini terjadi, ini sangat amat bagus untuk aset beresiko seperti Bitcoin
Nah, sekarang apa itu quantitative tightening? Quantitative tightening adalah ketika bank sentral sedot duit keluar dari ekonomi. Nah, tadi kan QE atau quantitative easing. Nah, mereka suntik duit ke dalam ekonomi. Sekarang quantitative tightening itu mereka sedot keluar jadi duit di dalam ekonomi itu berkurang. Jadi, quantitative tightening adalah ketika Federal Reserve itu menjual US Treasuries ke market. Tadi kan quantitative easing, bank sentral itu beli. Nah, sekarang quantitative tightening itu mereka menjual bondsnya. Nah, bayangin gini, tadinya perusahaan A, let's say JP Morgan. JP Morgan ini punya 100 juta USD. Tadinya mereka bisa pakai duit itu untuk diputerin ke ekonomi, untuk expand bisnis, untuk bangun cabang-cabang baru. Nah, sekarang tiba-tiba nih bank sentral ini jual bonds mereka. Sekarang mereka ngasih interest atau bunga yang menarik, ya otomatis JP Morgan bakal cenderung nyimpen duit dong. Mereka bakal nyimpen duit karena bunga tinggi. Jadi mereka beli US Treasury dari bank sentral. Sekarang apa tadinya JP Morgan punya 100 juta dalam cash untuk spending, untuk pengeluaran. Sekarang dalam bentuk apa? Dalam bentuk US Treasury. Nah, sekarang duitnya apa? Duitnya cuma duduk diam doang di Federal Reserve, dimusnahkan dari ekonomi, disedot keluar dari ekonomi. Jadi otomatis apa? Tadinya ekonomi punya 100 juta cash untuk bisa di-spending, sekarang malah dalam bentuk treasury bonds. Nggak bisa di-spending sama sekali. Jadi itulah quantitative tightening. Nah, quantitative tightening ini buruk untuk aset berisiko. Kenapa? Karena ya ketika ada lebih dikit duit yang disirkulasi dalam ekonomi, ya of course ke ekonominya itu bakal melambat. Bakal melambat artinya apa? Ya sekarang para masyarakat di negaranya itu bakal punya duit lebih dikit. Kalau mereka punya duit lebih dikit, ya otomatis mereka punya duit lebih kecil untuk investasi. Jadi makanya itu quantitative tightening harusnya itu bearish untuk aset beresiko. Oh ya, by the way ini cuma teori doang. Dan nggak selalu ini terjadi. Nggak selalu kalau QT itu bearish untuk Bitcoin. QE itu bearish untuk Bitcoin. Nggak, ini cuma teori doang. Nanti kalau dive in deeper, gimana caranya untuk analisa. Tapi untuk sekarang yang penting tahu fundamentalnya dulu di dalam economics textbook. Oh ya, ini juga kita lupa bahas tentang apa itu balance sheet. Jadi Fed balance sheet secara simpelnya ketika Federal Reserve itu melakukan quantitative easing, berarti di balance sheet mereka ada apa? Ada surat hutang negara Amerika, US Treasuries di balance sheet mereka. Jadi ketika mereka melakukan quantitative easing, berarti balance sheet-nya naik. Nah, ketika mereka jual US Treasuries atau quantitative tightening, ya berarti mereka nurunin balance sheet mereka. Jadi ketika balance sheet naik itu quantitative easing. Ketika balance sheet turun itu namanya quantitative tightening. Jadi misalnya kalau kalian dengar di berita the Federal Reserve is increasing their balance sheet through quantitative easing. Nah, itu secara simpelnya ya artinya mereka lagi cetak duit gitu aja.